yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikanlah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Berikanlah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat datang kembali di Renungan Firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat terkasih, doa Bapa kami atau Our Father merupakan salah satu doa yang paling sakral dalam tradisi Kristen. Doa ini tidak hanya sekadar kumpulan kata-kata yang indah, tetapi merupakan ajaran langsung dari Yesus Kristus kepada para murid-Nya. Dalam setiap kata dan kalimatnya, terkandung pengajaran yang mendalam tentang bagaimana kita, sebagai umat-Nya, seharusnya berdoa, hidup, dan berinteraksi dengan Allah serta sesama manusia. Doa ini bukan hanya sekadar pengucapan, melainkan juga sebuah panduan komprehensif yang mencerminkan esensi kehidupan Kristen. Penghormatan kepada Allah, penyerahan diri kepada kehendak-Nya, pengakuan atas kebergantungan kita padanya, serta pentingnya pengampunan. Setiap baris dalam doa ini mengandung makna yang kaya dan penuh dengan relevansi untuk kehidupan kita sehari-hari.
Melalui doa ini, kita diajak untuk masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Allah, mengakui kebesarannya, serta hidup dalam cinta kasih dan pengampunan yang Dia ajarkan. Mari kita renungkan bersama 7 makna utama yang terkandung dalam doa Bapa Kami. Pertama, Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Doa ini dimulai dengan pengakuan bahwa Allah adalah Bapa kita yang berada di surga. Sebutan Bapa menunjukkan hubungan yang penuh kasih dan intim antara Allah dan kita sebagai anak-anaknya. Allah bukanlah sosok yang jauh, tetapi seorang Bapa yang dekat dan penuh kasih. Ungkapan, dikuduskanlah namamu, menunjukkan penghormatan yang mendalam terhadap kesucian nama Allah. Kita memohon agar namanya dihormati dan dimuliakan di seluruh dunia, layaknya Dia yang kudus. Kedua, datanglah kerajaan-Mu. Dalam permohonan ini, kita menyatakan kerinduan kita agar kerajaan Allah hadir dan berkuasa di bumi. Kerajaan Allah adalah pemerintahan yang penuh dengan kasih, keadilan, dan kebenaran. Dengan berdoa, datanglah kerajaan-Mu, kita meminta agar nilai-nilai kerajaan Allah seperti cinta, perdamaian, dan kebenaran semakin nyata dalam kehidupan kita dan dunia. Kita mengharapkan agar dunia ini hidup di bawah naungan kasih dan keadilan Allah. Ketiga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bagian ini adalah ekspresi penyerahan total kita kepada kehendak Allah. Kita mengakui bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik, baik di surga maupun di bumi. Dengan berdoa, jadilah kehendak-Mu, kita menunjukkan kesiapan kita untuk mengikuti rencana dan tujuan Allah. Bahkan ketika itu mungkin bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Ini adalah doa yang mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Keempat, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Dalam bagian ini, kita menyatakan kebergantungan kita pada Allah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan meminta makanan yang secukupnya, kita diajarkan untuk hidup dalam kesederhanaan dan rasa cukup, memohon hanya yang kita butuhkan untuk hari ini. Doa ini juga merupakan panggilan untuk percaya kepada Allah setiap hari, bahwa Dia akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Kelima, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian ini mengandung pengakuan atas dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah, serta permohonan pengampunannya. Pengampunan adalah inti dari kasih Allah, dan kita memohon agar Allah membersihkan kita dari dosa-dosa kita dan memulihkan hubungan kita dengannya. Namun, doa ini juga menuntut kita untuk mengampuni orang lain, sebagaimana Allah dengan murah hati mengampuni kita. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kasih dan pengampunan, tanpa menyimpan dendam atau kebencian terhadap sesama. Keenam, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam bagian ini, kita memohon perlindungan Allah dari segala bentuk pencobaan dan kejahatan. Pencobaan dapat berupa godaan, kesulitan, atau tantangan hidup yang bisa menggoyahkan iman kita. Dengan berdoa, kita meminta kekuatan dari Allah untuk menghadapi dan mengatasi pencobaan-pencobaan tersebut. Selain itu, kita juga memohon agar Allah melindungi kita dari bahaya dan kejahatan yang dapat menjauhkan kita darinya. Ketujuh, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Penutup doa ini adalah pengakuan yang penuh keyakinan akan keagungan dan kedaulatan Allah yang kekal. Kita mengakui bahwa seluruh kerajaan, kuasa, dan kemuliaan adalah milik Allah selama-lamanya. Dengan ini kita menyatakan iman kita bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan bahwa seluruh hidup kita berada dalam kendalinya yang sempurna. Pengucapan sampai selama-lamanya menegaskan keyakinan kita akan kekekalan kerajaan Allah serta harapan kita akan kehidupan yang abadi bersamanya. Sahabat terkasih, melalui doa Bapa Kami, kita diajak untuk merenungkan lebih dalam apa artinya menjadi anak-anak Allah yang sejati. Doa ini mengajarkan kita untuk selalu mengarahkan pandangan kita kepada Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa mendengarkan dan menjawab setiap seruan kita.
Dalam setiap kata yang kita ucapkan, terkandung permohonan yang tulus agar kerajaan Allah hadir dalam hidup kita, agar kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga, dan agar kita selalu diberi kekuatan untuk menjalani hidup ini sesuai dengan rencananya. Ketika kita memohon rezeki yang secukupnya, kita diajak untuk hidup dengan penuh rasa syukur, mengandalkan Allah sebagai sumber segala berkat. Dalam permohonan ampun atas dosa-dosa kita diingatkan akan pentingnya sikap rendah hati dan kesediaan untuk mengampuni sesama, sebagaimana Allah dengan murah hati mengampuni kita. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam damai, melepaskan setiap kebencian dan dendam, dan menggantinya dengan cinta kasih yang tulus. Permohonan agar kita dijauhkan dari pencobaan dan dibebaskan dari yang jahat adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan perlindungan Allah setiap saat. Dunia ini penuh dengan godaan dan kejahatan yang dapat menjauhkan kita dari jalannya. Tetapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, kita bisa mengatasi setiap rintangan dan tetap teguh dalam iman. Akhirnya, kita mengakui bahwa segala kuasa dan kemuliaan adalah milik Allah selama-lamanya. Menegaskan iman kita bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu dan bahwa hidup kita berada dalam tangannya yang penuh kasih. Marilah kita menjadikan doa Bapa kami sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya sebagai doa yang kita ucapkan dengan bibir, tetapi sebagai komitmen yang kita hidupi dengan sepenuh hati. Setiap kali kita berdoa, kita diundang untuk semakin dekat dengan Allah, memahami kehendaknya, dan menjalani hidup yang mencerminkan kasih dan kemuliaannya. Semoga melalui doa ini, kita terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta semakin menyadari betapa besar kasih yang Allah limpahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas segala berkat dan kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengajarkan kami melalui doa Bapa kami, sebuah doa yang begitu dalam maknanya dan syarat dengan pengajaran hidup. Kami mohon ya Bapa, agar Engkau terus menuntun kami untuk selalu hidup dalam kehendak-Mu, senantiasa mengarahkan hati kami kepadamu, dan menjalani setiap hari dengan penuh iman, pengharapan, dan kasih. Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa berserah kepadamu dalam segala hal, untuk mempercayakan setiap kebutuhan kami kepada pemeliharaanmu yang penuh kasih, dan untuk hidup dalam pengampunan sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Lindungilah kami ya Bapa dari segala pencobaan dan kejahatan yang dapat menjauhkan kami dari jalan-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dengan iman yang teguh, dan ingatkanlah kami selalu bahwa kuasa dan kemuliaan adalah milik-Mu selama-lamanya. Kami berdoa ya Bapa, agar Engkau mengaruniakan kepada kami hati yang senantiasa bersyukur, tangan yang siap untuk melayani, dan hidup yang mencerminkan kasih-Mu. Kiranya setiap kata dan perbuatan kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.